Halo semuanya, salam sejahtera. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Kembali di ruang cerita, kita akan menceritakan pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Saya pernah mengajar di sebuah sekolahan sekitar 8 bulan, lebih atau kurang. Saya lupa pastinya. Saya diupah dengan tidak sampai 500.000 sebulan. Saya pribadi tidak pernah sakit hati dengan upah itu karena saya tidak perlu dengan upah itu. Saya masih bisa makan tanpa mengharap upah dari mengajar. Uh, saya ini hanya menanggapi banyaknya curhatan guru honorer di sosial media, khususnya sosial media berawalan T. Di sana banyak guru honorer mengeluh. Saya pribadi yang pernah mengajar di sekolah sekitar 8 bulan, untuk waktunya itu saya lupa berapa tentunya, mungkin 8 bulan lah, dengan upah tidak sampai 500.000 sebulan. Saya prihatin dan turut berduka cita kepada orang-orang yang mengajar tapi diupah kurang dari 500.000 sebulan. Saya tidak menghinakan kalian, saya hanya berbagi pengalaman saya dan pemikiran saya. Saya mengajar itu bukan karena uang. Jadi saya tidak peduli atau tidak mengurus berapapun upah saya saat mengajar itu. Karena saya mengajar bukan karena uang, saya mengajar untuk agar bisa diambil manfaatnya. Lalu saya berhenti mengajar karena saya masuk rumah sakit jantung, disuruh istirahat, akhirnya saya istirahat dan sampai sekarang saya tidak mengajar lagi. Seandainya waktu itu saya tidak masuk rumah sakit, maka saya sampai sekarang masih ngajar. Cuman saya masuk rumah sakit karena jantung, akhirnya saya istirahat dan sampai sekarang tidak mengajar lagi. Saya paham bagaimana perasaan Anda yang guru honorer, kalian ingin diupah dengan upah yang layak. Saya sangat paham. Tapi saya hanya ingin kita berpikir bahwa perjanjian kita di awal itu apa? Apakah perjanjian di awal itu memang untuk mengajar, atau perjanjian di awal itu hanya untuk mengabdi? Nah, karena kita harus bisa membedakan itu. Jika dari awal kita mengajar itu bukan untuk pengabdian, maka sangat wajar kita menuntut upah yang layak. Sangat wajar. Tapi jika dari awal kita perjanjiannya dengan kepala sekolah itu pengabdian, contoh misalnya kepala sekolah tidak memerlukan guru di sekolah itu, lalu kita datang karena kita lulus kuliah, Bapak, tolong bisa nggak saya mengajar di sini, tidak apa-apa, cuma mengabdi untuk menyebarkan ilmu. Lalu kepala sekolahnya mengatakan, mohon maaf, kami di sini tidak kekurangan guru, kami di sini tidak perlu guru tambahan. Nah, tapi kita tetap memaksa dengan dalih pengabdian. Maka sangat wajar jika pihak sekolah memberikan upah yang sedikit kepada kita. Karena dari awal pihak sekolah tidak memerlukan guru tambahan dan pihak sekolah
tidak mau, tapi kita memaksa dengan dalih pengabdian. Nah, jadi kita harus bisa membedakan perjanjian di awal itu apa. Perjanjian di awal itu pengabdian atau apa. Nah, jika perjanjian di awal bukan pengabdian, maka sangat wajar kita menuntut upah yang layak. Upah yang layak. Lalu saya akan membacakan cerita dari sosial media. Nah, dia membagikan pengalamannya. Uh, Sebut saja nama beliau Riri. Kakak Riri ini bercerita, saya juga honorer, bertahun-tahun ikut tes saingan ribuan, sedangkan yang dibutuhkan cuma 25 orang. Masuk passing grade, tapi tidak kepilih. Kita tetap berusaha. Wajar nggak sih kita minta ke pemerintah dengan upah gaji yang layak? Saya mah nggak pernah kowar-kowar di mana-mana, tapi saya sebagai honorer merasa persepsi orang tentang honorer itu seperti atau kayak bunga yang belum layak mekar. Terima kasih persepsinya. Semoga kami sebagai honorer yang benar-benar untuk generasi ini dapat tumbuh bunga yang mekar meski air belum tersiram sepenuhnya. Nah, di sini Kak Riri mengatakan beliau juga guru honorer, bertahun-tahun ikut tes CPNS mungkin atau P3K tapi tidak lulus sebab saingannya ribuan dan yang diterima cuma 25. Beliau bertanya, nah wajar nggak sih kita honorer menuntut ke pemerintah upah yang layak? Nah, saya pribadi kembali mengatakan bahwa perjanjian di awal itu apa? Jika perjanjian dengan kepala sekolah bukan dengan janji pengabdian, maka sangat-sangat layak kita menuntut upah yang layak. Tapi jika di awal perjanjiannya adalah pengabdian, di awal kepala sekolah ya tidak perlu guru tambahan, tapi kita memaksa dengan dalih menyebarkan ilmu dan pengabdian, maka sudah sangat wajar pihak sekolah memberikan upah di bawah 500.000 sebulan kepada kita. Karena perjanjian di awal adalah pengabdian dan pihak sekolah tidak perlu dengan guru, tapi kita yang memohon untuk meminta. Nah, sampai sini mohon maaf jika ada salah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Jika saya salah, itu murni dari kesalahan saya. Saya minta maaf jika ada yang tersinggung. Saya hanya menyampaikan pemikiran saya dan pengalaman saya yang pernah mengajar di sekolahan sekitar 8 bulan dengan upah tidak sampai 500.000 sebulan. Sampai sini mohon maaf, salam damai, salam sukses untuk semuanya.